Maret 2023, dua ekonom Goldman Sachs, Joseph Briggs dan Devesh Kotnani menerbitkan sebuah laporan yang mengguncang ruang-ruang rapat di seluruh dunia. Mereka menganalisis lebih dari 900 jenis pekerjaan lalu menarik satu kesimpulan. Setara 300 juta pekerjaan penuh waktu global terpapar otomatisasi AI generatif. Tapi perhatikan kata yang mereka pilih dengan teliti. Terpapar, exposed, bukan dihilangkan. Sebagian besar pekerjaan dalam daftar itu hanya 25 hingga 50% beban kerjanya yang bisa diambil alih AI. Perannya utuh, yang tergantikan hanyalah sebagian tugas di dalamnya. Dan ada satu angka dalam laporan Goldman yang nyaris tidak pernah muncul di headline manapun. Dari seluruh pekerjaan yang mereka peta, hanya sekitar 18% yang benar-benar bisa diotomatisasi secara penuh oleh AI. 18%, bukan 300 juta. Laporan yang sama, bagian yang hampir tidak pernah dikutip media, memproyeksikan sesuatu yang berlawanan arah. AI berpotensi menaikkan GDP global hingga 7% dalam satu dekade, sambil menciptakan lapangan kerja baru di sektor infrastruktur, data center, dan energi. Kehancuran dan penciptaan berjalan beriringan. Sebelum kita lanjut, kalau cerita semacam ini menarik buatmu, pertimbangkan subscribe ke Ruang Makro. Masih banyak kisah mendalam lainnya. Sekarang, mari kita buka peta kerentanannya. Menurut Goldman, pekerjaan administrasi kantor di Amerika Serikat adalah yang paling terpapar dari semua sektor. 46% dari seluruh tugasnya bisa diotomatisasi oleh AI generatif. Hampir separuh dari apa yang mereka kerjakan setiap hari. Di posisi kedua, pekerjaan hukum. 44% tugasnya rentan. Seorang pengacara yang menghabiskan jam-jamnya menelaah kontrak, menyusun brief, merangkum preseden, itulah yang sedang dibidik AI. Arsitektur dan teknik menyusul di angka 37%. Tapi pekerja fisik justru berdiri di titik paling aman. Kebersihan dan perawatan gedung. Hanya 1% tugasnya rentan. Reparasi dan pemeliharaan 4%. Konstruksi 6%. Tangan yang mengangkat, memperbaiki, dan membangun, AI belum bisa menyentuhnya. Inilah pembalikan sejarah yang paling mencengangkan. Revolusi industri dulu menyapu pekerja tangan, pabrik menggantikan kuli, mesin menggantikan pengrajin. Kali ini arah serangannya terbalik. AI menyerang pekerjaan kognitif, pekerjaan kantoran, kerah putih. Justru mereka yang selama ini merasa paling aman. IMF masuk dengan analisis yang lebih tajam. Di Januari 2024, membelah peta ini berdasarkan kelompok negara. Negara maju, sekitar 60% pekerjaan terpapar AI. Negara berkembang seperti Indonesia, sekitar 40%. Negara berpenghasilan rendah, hanya 26%. Semakin maju ekonomimu, semakin besar taruhannya. Inggris adalah kasus paling ekstrim. Hampir 70% pekerjanya masuk kategori paparan tinggi. Bukan karena mereka lemah, justru sebaliknya. Ekonomi mereka begitu matang, begitu berbasis pekerjaan kantoran dan kognitif, sehingga AI menemukan lebih banyak pintu untuk dimasuki. Kemajuan ekonomi ternyata adalah kerentanan tersembunyi. Goldman Sachs memetakan medan perang ini dengan presisi dingin. 5 negara paling terpapar AI secara keseluruhan: Hong Kong, Israel, Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat. Ekonomi-ekonomi yang justru paling maju, paling kaya, paling bergantung pada pekerjaan kognitif berulang yang kini bisa direplikasi mesin. Paradoks terbesar dari peta ini, negara-negara yang justru paling terlindungi dari pengambil alihan AI adalah China, Nigeria, Vietnam, Kenya, dan India. Bukan karena mereka lebih canggih, melainkan karena proporsi besar ekonomi mereka masih bertumpu pada pekerjaan fisik dan pertanian yang tangannya belum bisa digantikan algoritma. IMF memperkenalkan satu alat ukur baru yang mengubah cara kita membaca ancaman ini. AI
Preparedness Index. Hasilnya mengejutkan. Negara maju memang paling banyak pekerjaan terpapar, tetapi mereka juga paling siap mengkonversi paparan itu menjadi keuntungan produktivitas. Karena infrastruktur, modal, dan sumber daya manusianya sudah tersedia. Inilah peringatan paling menggigitkan dari AIMF. Negara berkembang menghadapi risiko asimetris. Gangguan langsung memang lebih kecil, sekitar 40% pekerjaan terpapar. Tetapi, kapasitas untuk memanen manfaat AI juga rendah, sehingga ketimpangan antara negara kaya dan miskin berpotensi melebar menjadi jurang yang tak bisa diseberangi. Lalu di mana posisi Indonesia? Pemetaan berbasis data BPS Sakernas 2025 terhadap 420 jenis pekerjaan menemukan paparan AI Indonesia sekitar 35% lebih rendah dibanding Amerika Serikat. Sebuah jarak yang terdengar melegakan sampai kita mulai bertanya, mengapa? Jawabannya bukan keunggulan teknologi, melainkan struktur tenaga kerja yang menjadi perisai alami. Sekitar 27% pekerja Indonesia berada di sektor pertanian, 13% di kerajinan dan keterampilan tangan, 20% di pekerjaan-pekerjaan dasar. Semua kategori dengan skor paparan EII paling rendah di seluruh spektrum pekerjaan. Petani padi, buruh tani, pekerja konstruksi. Gabungan ketiganya saja mencakup lebih dari 20 juta pekerjaan di Indonesia. Semuanya menuntut kehadiran fisik, adaptasi real-time terhadap lingkungan yang tak terprediksi, keputusan mikro setiap detik di lapangan. Itulah hambatan terbesar AI hingga hari ini. Dunia nyata yang kotor, basah, dan tidak pernah mengikuti skrip. Namun, perisai itu tidak bertahan selamanya. WEEF Future of Jobs Report 2025 memproyeksikan hingga 23 juta pekerjaan di Indonesia bisa tergeser oleh AI dan otomatisasi pada tahun 2030. 23 juta. Itu bukan angka statistik. Itu 23 juta keluarga yang perlu makan. Dan di saat yang bersamaan, permintaan tenaga kerja berbasis EII di Indonesia tumbuh lebih dari 35% per tahun. Dua arus yang bergerak berlawanan arah dengan kecepatan berbeda. Pekerjaan lama runtuh lebih cepat dari pekerjaan baru terbangun, menciptakan celah menganga yang menunggu jutaan orang jatuh ke dalamnya. Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital pada 2030 dan hingga 90 juta profesional teknologi terampil pada 2035. Sementara pasokan hari ini jauh dari cukup dan mereka yang sudah siap, yang sudah terlatih, sudah terbang ke Singapura, ke Amerika, kemana saja yang membayar lebih. Kita sedang membangun kapal, sementara tukang kayu terbaik kita pergi. Stanford Digital Economy Lab menyebutnya Canaries in the Coal Mine, dan datanya menohok. Mereka melacak gaji jutaan pekerja dan menemukan lowongan developer software entry level usia 22 hingga 25 tahun turun hampir 20% dari puncaknya sejak 2022. Dan ini bukan hanya soal programmer. Untuk semua pekerjaan entry level yang terpapar AI lintas industri, Stanford mencatat penurunan sekitar 13% dalam lowongan. Ini bukan tren satu sektor, ini pola sistemik. Angka Stanford terasa berat, tapi data Indeed Hiring Lab lebih brutal lagi. Lowongan software developer anjlok sekitar 36% dari level sebelum pandemi. Lebih dalam, karena mencakup semua level senioritas, bukan hanya yang baru lulus. Eropa, posisi tech junior turun sekitar 35% sepanjang 2024. India, perusahaan IT memangkas peran entry level 20 hingga 25%. Ini bukan fenomena Amerika Serikat. Ini gelombang global yang bergerak serentak. Mekanismenya sederhana, dan itu yang membuatnya mencekam. AI kini mengerjakan persis tugas yang selama ini diberikan ke junior. Menulis kode boilerplate, debugging dasar, riset awal. Maka perusahaan tidak perlu merekrut junior sebanyak dulu. Survei terhadap manajer perekrutan mengungkap angka yang menggigitkan. 70% menyatakan
AIAI bisa mengerjakan tugas anak magang, dan 57% mengaku lebih percaya hasil kerja AIAI dibanding fresh graduate. Ekspektasi rekrutmen telah bergeser secara struktural. Dario Amodei, CEO Anthropic, bukan komentator pinggiran, melainkan arsitek dari teknologi itu sendiri, memprediksi dalam 1 hingga 5 tahun, separuh pekerjaan kerah putih entry level bisa lenyap. Ketika pembuat senjata memperingatkanmu, dengarkan. Tapi narasi ini punya retakan. IBM mengumumkan akan melipat tigakan perekrutan entry level di Amerika Serikat pada 2026 dengan argumen bahwa pekerja muda yang melek AI adalah investasi jangka panjang, bukan beban yang bisa digantikan mesin. Stack Overflow Developer Survey 2025 merekam realitas di lapangan. 84% developer kini menggunakan tools AI setiap hari. Mayoritas profesi ini tidak menunggu untuk diterjang. Mereka menjadikan AI senjata kerja, bukan ancaman yang ditangisi. World Economic Forum memproyeksikan hingga 2030, 92 juta pekerjaan tergeser. Angka yang terasa seperti bencana. Tetapi 170 juta pekerjaan baru tercipta. Selisihnya positif 78 juta. Bukan akhir dari kerja manusia, melainkan metamorfosis terbesar dalam sejarah tenaga kerja modern. Masalah terbesarnya bukan soal berapa banyak pekerjaan yang hilang, melainkan mismatch skill yang menganga di tengahnya. Orang yang kehilangan pekerjaan A tidak otomatis bisa mengisi pekerjaan B. 63% perusahaan global menyebut kesenjangan skill sebagai hambatan terbesar mereka. Bukan kekurangan modal, bukan regulasi, tapi ketidakmampuan menemukan manusia yang tepat untuk kursi yang tersedia. World Economic Forum memperkirakan hampir 40% dari seluruh skill yang dimiliki pekerja hari ini akan usang dalam 5 tahun ke depan. Artinya, bukan profesimu yang menentukan nasibmu, melainkan seberapa cepat kamu bisa belajar ulang. Dalam dunia yang bergerak secepat ini, kecepatan reskilling menjadi lebih kritis dari gelar, jabatan, atau pengalaman yang sudah kamu kumpulkan bertahun-tahun. Dari seluruh laporan yang ada, satu pola berulang dengan konsistensi yang nyaris brutal. Pekerjaan fisik dan high touch, perawat, guru, tukang ahli, petani, relatif terlindungi karena mesin belum bisa menggantikan sentuhan manusia yang sesungguhnya. Sementara pekerjaan kantoran rutin, entry data, administrasi dasar, dukungan standar berdiri paling dekat dengan tepi jurang. Pekerjaan yang justru tumbuh paling cepat menurut WEF. Spesialis AI, analis data, dan engineer. Itu sudah bisa ditebak. Tapi ada paradoks yang lebih menarik. Pekerjaan garis depan seperti driver dan pekerja konstruksi juga tumbuh. Bukan karena AI tidak mengancam mereka, melainkan karena ekspansi ekonomi yang dipicu AI menciptakan permintaan fisik baru yang harus dipenuhi oleh tangan manusia. Ingat paradoks yang kita buka di awal? Kata rentan ternyata punya dua definisi yang tidak sama. Negara maju rentan dalam arti banyak pekerjaan yang tergoyang, tapi sistem mereka punya kapasitas untuk bangkit. Negara berkembang yang tidak siap rentan dalam arti yang lebih dalam. Paling susah bangkit, paling rugi jangka panjang. Indonesia dengan struktur tenaga kerja yang masih didominasi pekerjaan rutin dan infrastruktur reskilling yang belum merata, masuk ke dalam kategori kedua. Pada akhirnya, semua data mengerucut ke satu perbedaan yang memisahkan. Bukan profesimu yang menentukan apakah kamu tumbuh atau tergeser, melainkan satu pilihan mendasar. Apakah kamu menggunakan AI sebagai alat produktivitas yang memperbesar kemampuanmu, atau kamu bersaing langsung melawan kapabilitas yang dirancang untuk tidak pernah lelah, tidak pernah salah ketik, dan tidak pernah minta kenaikan gaji. Satu pilihan itu yang memisahkan mereka yang menunggangi gelombang dari mereka yang ditenggelamkannya.
Kalau video ini berarti buatmu, jangan lupa subscribe. Setiap minggu ada satu kisah yang dibedah sedalam ini.